Oke, sip. Ya. Nah, apa yang jadi pentas juga saya sebenarnya lebih spesifik sebenarnya, terspesialisasi walaupun ya lagi belajar juga untuk bidang-bidang yang lain ya, tapi memang untuk apa yang dikerjakan ya memang penetration testing untuk aplikasi web ya, berbasis HTTP base gitu ya. Jadi apapun yang sebenarnya berbasis HTTP gitu, protokolnya HTTP. Jadi kalau berkembang memang bisa ke API tentu ya, ke web API gitu ya, karena memang basisnya sama HTTP. Juga ke ini, ke mobile application, karena memang untuk koneksi dengan server sekarang memang umumnya adalah menggunakan berbasis HTTP atau API gitu. Nah, jadi mungkin kalau mobile app ditambah knowledge ya, basis knowledge untuk di sisi kliennya, karena memang unik. Ya, biasanya umumnya Android ya, berbasis Android atau Mac ya, Apple. Jadi apa yang kita periksa biasanya APK atau IPA ya, IPA. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini pengalaman saya di pengembangan ya, di pengembangan aplikasi ya. Kalau misalnya di penetration testing ya tentulah kerjanya nge-pentest gitu ya. Pentest aplikasi, tapi kalau di waktu bikin aplikasi ada beberapa pencapaian diri lah ya. Buat saya ini pencapaian diri ya, jadi cukup mengasihkan dalam pengerjaannya ya. Pertama tuh pernah ternyata saya jadi kemarin-kemarin tuh lihat-lihat lagi apa yang saya kerjakan gitu. Ternyata saya pernah juga memang bikin modul ya, modul driver library gitu ya, DLL dan DRV-nya untuk ini ADC ya, analog digital converter yang resolusinya ya 10 bit ya, 1024 resolusi ya. Mungkin bisa kebayang nggak ini apa kalau orang ngomong 10 bit gitu, resolusi 10 bit, resolusi 12 bit gitu ya. Kira-kira bisa kebayangin nggak ya? Nah, ini konteksnya adalah misalkan resolusi 10 bit ya, misalkan kita punya voltase range-nya dari katakanlah dari berapa ya? Dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, itu dibagi 1024 gitu untuk resolusi 1024 gitu ya. Nah, ini saya pernah bikin untuk thermal multi channel. Jadi emang thermalnya banyak gitu. Kemudian di sensornya ya. Pakai termistor atau apa lupa dulu ya. Karena saya dari sisi softwarenya gitu. Jadi ada ini kerja tim gitu ya, kerja tim. Jadi satu orang teman itu yang ngerjain hardware-nya, perangkat kerasnya sampai bisa ngeluarin sampai bikin card ADC. Dulu bikinnya pakai card gitu ya, pakai card masukin ke PC gitu ya. Nggak kayak sekarang. Beda banget. Kalau sekarang semuanya USB. Connect-nya gitu ya. Jadi bikin device yang terkoneksi dengan USB. Kalau dulu ya itu bikin card segala macam ya. Nah, itu bikin dan kemudian saya bikin ininya apa softwarenya untuk bisa mengakses itu device tersebut gitu ya, card tersebut. Kemudian yang kedua juga pernah bikin ini ya, bikin map engine gitu ya. Tapi ini tim ya, bukan jadi saya tidak semata-mata bikin dari nol, enggak. Ini kerja tim dan saya di bagian pengerjaannya di layer ini ya untuk tampilannya ya ke depan grafiknya ya. Jadi kalau algoritma ke belakangnya memang enggak, cuma menariknya ini ada algoritma pakai R3 waktu itu jadi cepat gitu ya. Dia karena pakai model indexing si map engine-nya. Jadi kalau waktu kami coba tuh ya bisa bilang ini kan memang proprietary ya, waktu dulu tuh masih susah ya bikin peta tuh, peta vektor gitu ya. Nah, jadi kalau lihat dari hasilnya sih memang kami boleh diadu lah dengan waktu sampai sekarang juga masih kayaknya Mapinfo atau ArcView itu masih bisa beberapa ini hal bisa mengungguli gitu ya dalam hal performan menampilkan di komputer yang rendah ini ya rendah spesifikasinya, spek rendah gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga pernah melakukan juga reverse engineering protokol ini metering untuk PLN sebenarnya ini untuk listrik ya. Itu dan caranya ya di sniffing gitu ya, di pakai data protokolnya diperiksa dan kita ngebuat lagi ini ya paket datanya gitu. Oke, itu latar belakang saya gitu ya. Jadi memang agak unik gitu dari astronomi. Oh ya, di astronomi juga ada yang menarik sebenarnya. Saya tugas akhir pakai
bikin model untuk atmosfer Titan ya. Titan itu salah satu satelit di Jupiter ya. Nah itu si model atmosfer itu dibuat gitu ya Pak, pakai aplikasi, pakai bikin softwarenya, bikin program pakai Fortran. Gitu. Dan tugas akhirnya saya pakai latex, ingatnya. Oke, nah itu latar belakang saya. Nah sekarang apa yang ingin disampaikan sebenarnya apa yang lagi saya coba oprek gitu, yang harusnya 5 tahun lalu harusnya harus mulai start gitu ya, harus sudah dilakukan. Cuma karena waktu dan kesempatan ya, jadi terus juga emang faktor M ya, faktor malas juga nggak ngelakuin aja gitu, padahal harusnya paksa gitu. Dan akhirnya ya saya maksain diri ya dalam 2-3 bulan ini ya, jadi ini masih baru buat saya gitu ya. Saya nyoba ini tools namanya AFL gitu ya. AFL, American Fuzzy Loop gitu, American Fuzzy Loop gitu ya. Ini sebenarnya American Fuzzy Loop tuh ini sebenarnya nama hewan gitu, nama binatang. Nama binatang karena memang namanya mungkin lucu ya, fuzzy gitu ya. Jadi dipakai buat ini tools ini fuzzing gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit fuzzing ya itu apa. Tapi sedikit banget gitu ya, karena memang nggak nyangka juga bahwa ini mungkin perlu disajikan juga. Nah, maaf. Oke. Nah, ini AFL ya, ini sebenarnya tools gitu ya, tools untuk melakukan fuzzing. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari fuzzing ini ya, kita sambil jalan kita ini kita kami jelaskan. Oke, sekarang ke fuzzing dulu. Tes suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, oke. Iya ya, makasih. Oke, sekarang fuzzing. Jadi nanya dulu deh, ada yang pernah dengar fuzzing? Nanya dulu. Ini Mbak, kalau yang setahu saya tuh kayak generate string tapi dia acak tapi masih berpola buat nebak satu input dari website atau apa gitu. Betul. Ya oke. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Nah, oke ya. Jadi ya memang mendekati lah kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya, nah inilah mungkin kalau fuzzing per definisi ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Jadi salah satu testing ya, fuzzing itu salah satu teknik pengujian software yang terotomatisasi, yang memberikan input kepada sistem yang pada komputer. Inputnya tuh bisa random, invalid data gitu ya. Jadi apapun jadi nggak cuman yang flow proses bisnis yang normal gitu. Misalnya kita di form web gitu ya, kita ngasih di web tuh misalnya kita ngasih input ada ngisi nama, tanggal lahir gitu. Nah, kita ngisinya macam-macam gitu ya. Misalkan inputnya ya nggak cuman tanggal lahir, tapi apa aja gitu ya. Misalkan karakter-karakter nggak jelas atau apa gitu ya. Nah, itu yang sebut fuzzing itu seperti itu gitu. Teknik menginput sesuatu yang invalid ya, sesuatu yang di luar flow proses bisnis yang seharusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit sejarah kenapa fuzzing. Ini memang ada beberapa versi gitu ya, tapi saya lebih percaya pada ini karena yang paling awal gitu ya. Ini tahun 1988 ya. 1988 ya, Burton Miller namanya, profesor bersama mahasiswanya di University of Wisconsin Madison gitu ya. Itu melakukan pengujian terhadap Unix ya. Dia memberikan input random dan ke command line ya, ke konsolnya itu. Tujuannya untuk menguji kehandalan dari si Unix itu. Ternyata di situ 25-33%
tools ya, aplikasi yang diuji itu memang jebol crash gitu ya, bisa crash kalau dikasih input yang nggak clear. Jadi memang ada apa di situ belum ada sanitasi lah, sanitasi input yang diberikan gitu ya, tidak ada pemeriksaan di situ. Nah itu yang kenapa sebenarnya fuzz, karena mungkin berbulu. Terus kalau versi dari sini katanya lagi hujan gitu, lagi hujan mungkin rintik-rintik semua keras katanya gitu ya, nggak tahu, saya nggak terlalu perhatian karena memang resminya dari saya ngecek ke Wisma Edu nggak pernah bahas itu gitu. Oke. Nah, tools untuk tools untuk melakukan fuzzing itu banyak gitu ya, banyak. Dan di saya periksa di tools untuk untuk penetration testing banyak gitu ya. Tapi itu biasanya umumnya untuk fuzzing itu fuzzing bodoh gitu ya. Bodoh artinya kita ngasih input, kadang-kadang ya kita punya file inputan diisi random gitu ya. Tapi ya kadang-kadang random yang terarah gitu ya. Jadi kita punya define misalkan untuk skenario-nya gini. Fuzzing itu misalkan skenario kita ingin memeriksa apakah ini ada celah keamanan terhadap SQL injection gitu ya, terhadap serangan SQL, perintah SQL atau enggak. Ya kita ngasih sejumlah sekian script gitu ya, banyak script dan diinputkan ke aplikasi. Nah, kita lihat responnya apakah ada yang ada indikasi terhadap celah keamanan SQL inject tersebut gitu ya. Nah itu memang tools yang ada tuh sebelum AFL ini kurang cerdas lah kira, kurang cerdas ya karena memang tidak desain untuk itu. Nah sekarang kita masuk AFL. Kenapa AFL tuh menjadi luar biasa gitu ya, menjadi luar biasa, jadi buat menarik perhatian saya sejak 5 tahun lalu ya, 2015-2016 itu jadi perhatian saya juga sebetulnya gitu ya. Dan dipakai sekarang tuh emang jadi booming, ini dipakai buat macam-macam, buat penetration testing, untuk unit testing, dan terutama ada lagi satu yang ini menjadi bug bounty. Modalnya orang-orang bug bounty itu AFL salah satunya, fuzzing pakai AFL. Itu yang jadi yang berduit lah istilahnya gitu ya. Nah ini yang menarik dari AFL tuh, American Fuzzing Loop itu dia ini pakai genetic algorithms gitu ya. Nah ini pakai AI lah gitu, pakai AI genetic algorithms. Nah ini yang membuat dia menjadi luar biasa gitu ya. Jadi ada loncatan dari teknik fuzzing gitu ya. Dia seperti ini. Nah siapa di belakang AFL ini, fuzzing ini, pembuatnya ini namanya Michal Zalewski. Saya nyari-nyari ininya masih belum bisa ngomong dengan benar ya. Ini orang Poland yang kerja di Google. Nah, selama di Google dia tahun 2013 dia ngerilis AFL ini gitu ya di GitHub gitu ya. Di GitHub Google AFL dia ngerilis di open source. Nah, ini tahun 2013. Ini yang jadi titik penentu perubahan skema menurut saya sih peta pencarian celah keamanan gitu ya. Dengan ini tuh gitu ya. Nah, sekarang tahun 2018 kalau nggak salah dia jadi Vice President VP of Security Engineering gitu ya di Snap Incorporated, Snap INC. Nah, ini ya udah 2018 pindah ke situ. Nah, ini memang orang utamanya. Dia memang punya website punya web tuh bisa dilihat di atas ya. Dia maintain tiga URL ini saya perhatikan gitu ya. Bisa dibaca, bisa diakses gitu ya. Akses umum, dan ini si AFL ini karena open source jadi banyak forknya ya, banyak cabang ini ya, orang yang mengembangkan menggunakan teknik fuzzing ini gitu ya. Kita pakai AFL ini. Nah, oke, kita lihat dulu ini ada kata genetic algorithms ya. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, saya kebetulan 2-3 minggu lalu ya ikut bedah bukunya Pak Budi ya di salah satu sesi gitu ya. Ingin tahu juga ini masalah AI ya. Dan ternyata memang ini genetic algorithms itu salah satu jenis
Ayen, jadi banyak gitu ya, tribe-nya itu banyak gitu ya. Ini ada macam-macam gitu ya, bisa dicari lah. Itu kalau kita nyari ke URL tuh ya, saya ada cantumkan di bawah ya, URL-nya ada mana. Ini ada yang mengklasifikasikan dengan baik, namanya Pedro Domingos, dia bikin buku gitu ya, The Master Algorithm. Kalau mau cepat baca, cepat paham ya isi bukunya seluruhan, ya mungkin di YouTube Pak Budi pernah melakukan ini bedah buku ya, itu bisa dicari di YouTube. Oke. Nah ini AFL. Nah ini kita lihat dulu fenomena AFL-nya sendiri. Si fuzzing loop-nya ini sukses kenapa menjadi signifikan gitu ya ke dalam dunia celah keamanan ya, dunia penetration testing keamanannya. Itu bisa dilihat di sini grafiknya di tahun 2000 sejak 2017 nih. Ini melonjak cepat ya, hampir 2 kali lipat nih. 2 kali lipat lebih kali ya. Nah, ini luar biasa gitu ya, lonjatannya luar biasa. Kenapa gitu ya? Ini yang beberapa yang menjadi milestone contoh-contoh yang luar biasa gitu ya. Dalam 60 hari ada 50 celah keamanan yang ditemukan yang menjadi CVE ya. CVE itu Common Vulnerability Exposures ya. Dari Adobe sendiri gitu ya. Bayangkan seperti itu gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Jadi ini gara-garanya apa gitu? Ada yang ngerasa ini mah gara-gara si AFL itu gitu. Nah, jadi nggak cuma AFL, ada orang yang bikin juga ya, bikin forknya bikin turunannya lah gitu ya. Namanya WinAFL. Itu tools yang ada di Windows gitu ya. Jadi di basisnya AFL sendiri itu berbasis Unix Linux gitu ya. Jadi kodenya pakai bahasa C. Dan itu untuk yaitu fuzzing tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat WinAFL tuh kalau dilihat saya lihat kronologisnya dia rilis di GitHub-nya itu 2016 ya, Juli 2016. Dan ini signifikan. Dan ini terus gitu nggak sampai sekarang tuh tahun 2020 ini masih nanjak terus gitu ya hasil ini. Dan ini memang didukung juga dengan sistem yang sudah baik ya, ada namanya bug bounty gitu. Jadi orang yang udah nyari celah keamanan tuh nggak gitu aja ngelaporin, tapi juga dia dapat reward dari yang produsen aplikasi tersebut, atau bahkan ada yang ini semacam foundation yang memang ngasih gitu ya. Jadi dia ngasih reward bagi yang tools-tools yang sifatnya free kayak Apache itu kan Apache ininya tools-tools yang produk-produk dari Apache kan memang produk yang dilepas bebas gitu ya, free gitu ya. Dan itu yang ini ya, jadi ada satu lembaga yang memang ngasih duit gitu ya ke orang yang masih yang bisa melaporkan celah keamanan ke ini sesuai dengan tingkat berat ringannya celah keamanan tersebut. Jadi makin parah ya, makin kritikal ya, makin tinggi bayarannya. Dan itu ordernya $10.000 gitu ya, bukan $100.000 gitu, $10.000 gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Dan ini 2021 bisa dilihat masih kan sudah, ini saya update bulan September awal kalau nggak salah. Ini saya screenshot ini di statistik di nisa.gov. Ini bulan September awal kalau nggak salah. Ini udah di sini gitu, udah lumayan tinggi, sekitar udah di 12.000-an ya, 12.000 celah keamanan CVE gitu ya. Jadi lonjakannya luar biasa di sini. Nah, ini kalau lihat dari statistik, lihat detailnya seperti ini lah. Hampir 2 kali lipat lebih ya, dari 2016 ke 2017. Dan ini terus berlangsung sampai 2021 ini udah 15.000 ternyata gitu ya. Seperti ini. Oke, dan ini yang terakhir bulan September kemarin. Yang ini Chrome kena CVE-nya jadi ngejejer tuh. CVE 2021 30625 sampai 30633 gitu ya. Itu ngejejer. Dan reward-nya gede-gede, $7.500 ini ininya. Dan ini saya masih ngecek semalam saya ngecek lagi, ini belum diekspos ya, ininya celah keamanannya belum diekspos, masih ditutup karena belum memadai ininya patch-nya tuh belum merata gitu. Masih orang banyak yang masih ada celah keamanan, masih menggunakan aplikasi yang
memiliki celah keamanan tersebut. Ya, Chrome-nya ya ini 93 versi 93.045778.2. Jadi sebelum itu semua punya masalah gitu ya. Ini masuk high ya, high dan critical. Ada yang mengategorikan sebagai critical, ada yang high gitu ya. Jadi ini ya info aja bahwa memang Chrome sedang ada masalah gitu. Oke. Nah, ini yang dari FullDB sendiri viralnya seperti ini. Rewardnya lumayan gitu ya. Jadi apa? Hasil bug bounty lah ini. Nah, AFL. Nah, ini sebenarnya untuk AFL sendiri fuzzing loop ini banyak gitu ya. Toolsnya tuh jadi banyak, sekarang udah beredar banyak. Tapi kita sekarang kita bahas yang ini aja, yang apa paling basicnya apa yang pertama dibuat gitu ya. Pertama dibuat, dan saya masih belajar di sini prosesnya. Saya coba berbagi, kalau ada yang tertarik menggunakan AFL ini atau mengeksplorasi, bolehlah kita kerja bareng gitu. Saya belum punya teman ini untuk ngoprek ini, jadi masih sendirian gitu ya. Ini untuk AFL sendiri skill set yang dibutuhkan buat saya emang lumayan berat juga ya. Tapi pada prinsipnya bisa pelajari kalau kita cukup rajin gitu ya, rajin untuk membaca. Ini banyak baca sih kalau AFL tuh, jadi bukan technical aja gitu ya, jadi langsung nyoba ngoprek gitu, karena kalau ngoprek langsung tuh kayaknya sih akan gagal karena arah ininya nggak sesuai gitu. Jadi kita harus banyak baca literatur orang yang udah pernah ngerjain, udah pernah ngoprek, terus dari si pembuatnya sendiri kita baca-baca lah intinya blognya, dan ini agar kita bisa membaca ini gimana sih AFL tuh gitu perilakunya gitu ya. Jadi ini lumayan kompleks toolsnya buat saya gitu ya, buat saya mungkin ada beberapa yang memang sudah berbakat langsung mempelajarinya, bisa aja cuma 1 jam 2 jam langsung paham gitu ya. Buat saya sih ini udah sebulan lebih masih ngoprek gitu ya, masih ngoprek, dan ini saya coba berbagi itu ya agak nekat sebetulnya, tapi ya ini konteksnya saya bisa paham kalau saya juga berbagi pada yang lain gitu ya. Itu jadi saya makin memahami kalau saya berbagi gitu ya. Nah itu, jadi kalau ilmu tuh nggak akan turun lah kalau kita bagi gitu, jadi malah tambah banyak biasanya gitu. Nah ini yang tujuan saya berbagi sekarang tuh itu. Nah si AFL sendiri ya basic cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya itu sebenarnya dia suatu aplikasi yang memeriksa ya, jadi memeriksa aplikasi gitu ya, aplikasi yang binary yang membaca dari stdin gitu. stdin ya, streaming input streaming gitu ya. Stdin kalau di C++ ada stdin gitu ya. Stdin ada functionnya di situ. Nah, dari situ dia masuknya dari situ gitu. Inputnya atau read gitu ya. Jadi parameter dari situ. Kemudian si aplikasi yang sudah dikompil tersebut, binary itu maksudnya yang sudah dikompil ya, jadi executable itu sebenarnya. Nah itu tapi yang executable-nya juga yang sudah di custom oleh si AFL. Jadi ada khususan di sini, memang ketika dikompil kita menggunakan compiler yang sudah dibuat oleh si AFL. Nah itu. Kemudian binary itu dieksekusi menggunakan AFL gitu ya, dan diberikan inisiasi input, yaitu inputnya itu yang bentuk fuzzing itu tadi gitu ya. Nah inputnya tuh bisa sederhana, itu yang menarik. Jadi dengan AFL tuh, jadi kita nggak memberikan jumlah yang banyak, kita cukup misalkan 2-3 tipikal karakter, tipikal input gitu ya. Itu bisa tidak harus karakter gitu, bisa apa aja gitu ya. Jadi memberikan input dalam bentuk file gitu ya. Nanti dia akan coba dari situ. Dan dari situ dari nilai inisiasi tersebut si AFL akan menggunakan algoritmanya dia ya, genetic algorithm tadi, dia bisa melihat gitu ya, mana yang paling sesuai. Makanya itu yang membuat dia cepat. Nah, ketika dia udah running nanti ada dari ini kita ketahui, ini dapat gitu ya, ada crash gitu. Nah, crashnya yang kita periksa. Nah, ini cara kerjanya flow-nya sebenarnya sederhana gini, tapi waktu bikin itu jadi dongeng gitu ya, jadi dongeng. Kalau misalnya kita menggunakan celah keamanan, misalkan saya masih ngoprek nih Heartbleed gitu ya, dulu tahun 2015-an ada celah keamanan tersebut. Nah, situ terus dimodif gitu, harus dimodif agar bisa digunakan di AFL gitu, menggunakan AFL tools untuk bisa melihat celah keamanannya gitu ya. Jadi emang ada modifikasi. Jadi ini AFL akan cocok sekali bagi yang aplikasi yang open source.
walaupun tidak tertutup dengan yang proprietary ya, source code-nya tidak lepas karena memang bisa dilakukan reverse engineering kan, reverse engineering. Terus kemudian dari situ kita oprek lah ya, oprek. Jadi harus rajin gitu ya. Tapi itu rewardnya lumayan lah gitu ya. Jadi kalau memang senang bug bounty gitu ya, itu bisa jadi sumber penghasilan tersendiri di situ ya. Saya pribadi belumnya terlalu ini, saya lebih senang ke ngopreknya ya. Nanti aja lah belakangan itu biasanya nyusul sendirilah. Halo, suara saya masih terdengar? Maaf barusan ini kayaknya drop. Masih, Pak. Masih. Tes. Masih ada ya? Maaf ya, saya sering ngeping nih biar pengen tahu. Agak putus-putus dikit, tapi masih ada. Oke, saya lanjut ya. Jadi membuat binary executable yang masih ada ya. Ini aduh ampun dah. Ini apa? Networknya. Oke, lanjut. Sekarang langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkah untuk membuat AVL ya. Pertama tentu kita install tools AVL sendiri ya, si aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat temporary working space. Nah ini mengapa harus bikin temporary working space? Jadi nggak yang permanen gitu ya. Nanti dibahas juga gitu ya. Ini ada treatment khusus ya terhadap si fuzzing AVL ini gitu ya. Karena memang ada beberapa perilakunya yang bisa merusak aplikasi merusak komputer gitu. Secara fisik memang rusak gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga langkahnya ini standar ya, setup konfigurasi AVL. Kemudian ya di sini di sesi ini saya nyoba berbagi ya demo programnya gitu ya menggunakan fuzzing ini. Atau mungkin ada yang pernah ini ngoprek AVL ini, ada mungkin siapa tahu ada yang pernah ngoprek jadi bug bounty gitu. Ada nggak? Kalau ada saya harus berguru nih. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, nah sumber utamanya AVL dari sini ya, GitHub google.afl/AVL. Ini di GitHub ada, bisa diinstal, ada petunjuknya di situ. Kalau di Ubuntu atau Kali itu ada udah package ini ya, package jadi ya install langsung. Package-nya juga bisa gitu ya. Terserah sih, bebas. Biasanya versinya akan lebih telat gitu. Tapi kalau untuk eksplorasi rasanya cukup memadai. Kecuali kalau kita memang mau update yang terakhir, silakan aja gitu ya. Tapi kalau saya sih masih pakai yang tools yang ada gitu ya. Jadi biar mudah tujuannya kalau saya install di sini mungkin ada nyangkut pada compile pada saat apa gitu. Saya nggak mau jadi membypass beberapa hal yang jangan dulu di-explore lah gitu ya. Dioprek gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi yang seperti disebutkan memang membuat temporary working space. Nah, kalau di perintah di Linux, ya seperti ini kurang lebih ya. Kita bikin dulu direktorinya, ya supaya baca sebenarnya bisa di direktori mana aja, di lokasi sendiri jadi home sendiri, home. Kalau saya misalkan home Wardana gitu ya, /temp AVL temp gitu, temporary boleh gitu ya, di mana aja sih, ini hanya direktori saja. Kemudian chmod-nya memang 77, saya ini ambil gampang aja, mungkin harus dioprek lagi, kayaknya nggak harus 77 juga gitu ya. Bisa jadi hanya root dan user sendiri itu bisa kayaknya. Cuman saya belum ngoprek karena harus nge-bypass hal teknis yang tidak perlu dulu lah gitu, biar ini security rada bolong dikit lah gitu ya. Kemudian yang kedua ya ini di mounting ya, sudo mount pakai sudo tentu ya. Dan mode type-nya temporary fs, temp fs. Ini artinya disimpan di memori ya, bukan di fisik ya, bukan di hard disk atau di SSD ya. Bukan di SSD atau di hard disk gitu ya. Nah, ini kenapa di situ karena memang ngerusak. Nanti saya tunjukkan ininya mekanismenya seperti apa di bawah gitu ya. Kemudian ada dua, ini ada perintah ya, external AVL don't care about missing crashes sama AVL skip CPU flag. Nah ini yang menarik ini ya. Ini sebenarnya ini
AFL I don't care about missing crashes itu sebenarnya agar nggak gantung di konsolnya gitu ya. Ini supaya nggak gantung. Nah ini kita set mode. Ini sebenarnya di AFL yang baca gitu ya. AFL yang baca kita pakai perintah export gitu ya. Jadi si konsolnya si perintah AFL-nya baca konfigurasi ini di konsolnya. AFL don't care about missing crashes. Dan kedua AFL skip CPU flag. Ini tuning ini CPU flag 1 sebenarnya tuning dari si sistem operasi. CPU-nya mau digimanain? Ada yang bikin mode katakanlah mode rendah performance sampai yang paling tinggi ya performance. Nah ini di set si AFL tuh CPU-nya yang memang diperkenalkan sampai kerja keras sekali gitu ya. Itu yang seperti itu. Jadi ini bermain agak lumayan ini ya, agak lumayan bermain-main di hardware. Ini ngopreknya di banyak, jadi skill set untuk mempelajari AFL ini lumayan panjang gitu apa. Pertama saya harus jadi kembali lagi ke dunia yang dulu saya tinggalkan ya, dunia admin network ngoprek Unix, Linux gitu ya. Dulu pernah jadi admin juga walaupun bentar gitu ya. Sampai pernah ngompal ini driver untuk line card gitu. Karena dulu tuh nempel di ini ya di kernel kalau nggak salah. Jadi harus ngompal ulang tuh beneran gitu ya. Jadi nggak, kalau sekarang modulnya kan terpisah ya. Dulu tuh zaman tahun 2000-an tuh masih gitu ya, di Unix FreeBSD kalau nggak salah itu pernah sampai ngompal gitu ya, ngompal router ya, untuk router waktu itu jadi dua device. Itu lumayan tuh, jadi sehari sendiri itu, sehari 2 hari sendiri, belum ngopreknya, belum belajarnya dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kedua ya, memang harus sedikit mempelajari ini ya, genetik algoritma itu sendiri gitu ya. Nah ini saya juga harus belajar masih ngoprek, masih baca-baca gitu ya, belum paham banget gitu ya. Nah seperti itu. Oke, nah ini technically di ininya ya, di saat settingnya nanti didemokan. Nah saya nggak tahu nih demonya apakah pakai video, saya udah ngerekam juga video atau mungkin langsung live ke komputer saya, ada PC yang memang pakai khusus lab untuk itu. Nah ini yang dilakukan ya. Pertama tadi ya bikinkan temporary file kemudian bikin directory temporary bikin directory dulu, kemudian di mount sebagai yang diarahkan ke memori gitu ya, space-nya tuh di memori gitu ya, jadi nggak di RAM disk istilahnya, nggak di fisik di hard disk gitu ya, temporary. Ininya kerugiannya ini kalau listrik mati gitu ya, atau komputer mati kayak barusan nih di saya komputer mati, jadi si CPU-nya harus saya setup ulang. Jadi kayaknya ini video deh kayaknya. Nanti video untuk saya udah bikin video. Jadi hilang gitu ini setapan ini hilang gitu ya. Setapan memorinya ini hilang gitu. Nah, untuk kodenya sendiri, kode aplikasi yang dicoba ini untuk testing ya, saya memang download ini, maaf banget ini pada yang membuat pertama kali, saya malah nyari-nyari lagi lupa di mana ininya si URL. Ini ada di GitHub ini, contoh program untuk AFL nih ya, demo yang paling simpel ya. Jadi intinya gini, si kodenya tuh pakai bahasa C ini yang dapat untuk di fuzzing gitu ya. Ini idenya gini. Kita bisa menginput sepaket karakter ya, satu paket karakter yang membuat dia crash gitu ya. Jadi kalau memenuhi di sini karakter INICRASH gitu ya. Nah ini crash dengan C-nya yang besar di sini, ini crash. Nah kalau crash ini akan memberikan abort ya, abort. Jadi dia non-zero exception. Nah itu yang dinyatakan oleh si AFL tuh itu crash gitu, dan tercatat di lognya tercatat. Nah kita bisa analisis di situ gitu, kurang lebih gitu. Nah untuk aplikasi yang lebih kompleks tentu yang production ya berbeda, nggak gini ya. Tapi memang modifikasi, kalau ketika mau modifikasi ya kurang lebih gini. Jadi yang ada ini ya, streaming std-in. Nah ini ya, pointer fget ini ya, fp ada perintah fget ini untuk dapetin streamingnya ya, std-nya ini gitu ya. Yang ini yang diolah itu ya, PTR-nya ini kan. Nah, gitu. Ini dimasukkan ke kalau ini saya juga masih ngoprek. Yang saya bayangkan tuh emang saya lihat-lihat juga gitu. Tetap misalkan kita mau periksa heartbeat ya,
ada orang bikinin dulu apa kode yang buat mereka sih, yang buat para geek sih, orang yang benar-benar di situ ini gampang gitu, cuma berapa barisnya, cuma 200 baris, 300 baris gitu. Buat saya sih emang ini butek juga nih bacanya kodenya, masih harus belajar lah gitu ya. Nah ini bikin gitu ya. Jadi si modul kalau misalnya untuk hardware itu kan ini ya SSL ya itu, dan itu di modul itu diimplementasikan di sini gitu ya. Dia disuruh bicara dengan bisa memberikan input dalam bentuk file gitu. Nah idenya seperti itu. Contohnya hardware seperti itu. Nah, oke. Si aplikasi yang kalau tadi kita compile normal gitu ya, compile normal, saya nyoba gitu ya. Ini inputnya biasa gitu ya. Inputnya biasa. Ini kalau kita ngasih ya, misalnya ini yang tadi ya, ini crash tadi ya, kalau kita input ya, aplikasi yang tadi normal tadi yang sampel program yang di fuzzing tadi, kita ngisi yang sesuai harapan temuan celah keamanan lah katakanlah ya, crashnya gara-gara tulisan ini crash tadi ya, yang nah ini INICRASH ini ya, memenuhi ini semua gitu ya. Dia akan abort yang bukan non-zero exception gitu ya. Ini akan ada keluaran dari si aplikasi keluar gitu ya, aborted core dump gitu ya. Nah ini yang tercatat oleh si AFL, rencananya gitu ya, skenario gini. Ini kalau ini dieksekusi normal gitu ya, ini masih eksekusi normal. Dan kalau misalnya saya coba dengan biasa aja ya seperti ini gitu ya. Ini aja gitu ya. Ini paket saya kasih input fuzzing lah katakanlah ini aja atau apa yang lain, itu memang tidak akan ada exception gitu. Exception bukan nol ya. Exceptionnya nol di sini. Gitu. Nah idenya seperti itu. Oke. Ini ngompalnya. Nah ngompalnya si AFL tuh macam-macam. Ada AFL GCC, ada AFL silang gitu ya. Ini udah macam-macam lah. Nah ini semua masih ya karena memang base-nya dari si ini ya AFL Fazdo yang Michal Zalewski ini memang selalu muncul, nama ini selalu muncul di mana-mana dan orang semua akan menghormatinya lah gitu ya, yang berada di situ gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih tampilan AFL-nya seperti apa ya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke kita ini dulu lah bukan hands-on ya, saya demokan dalam bentuk video kali ya. Masih terlihat ya videonya? Directory video, saya nyoba. Nah ini mungkin saya tunjukkan. Videonya mana Kang Dida? Ini masih masih Oh gitu. screen PPT. PPT ya, oke maaf. Nah sekarang kita ke video aja. Taruh sini aja deh. Sorry. Screen penuh ya. Gak apa-apa lah. Nah gini. Kelihatan ya, ini directory Explorer. Nah, Explorer ada ya. Oke. Nah. Explorer ya. Ya oke. Jadi ini sekarang kelihatan video ya. Ya, nah, videonya ada. Ada oke. Nah ini kita open with VLC. Nah ini saya maaf nih video jadi barusan listrik mati juga itu ya. Jadi saya pakai PC ini jadi nggak berani pakai laptop untuk ngefuzzing ini karena emang rusak gitu. Jadi saya pakai komputer PC yang dedicated lah, yang lumayan kuat lah, walaupun core-nya lebih dikit tapi lumayan kuat lah. Nah ini saya untung semalam daripada resiko saya bilang video aja dulu, jadi saya bisa share gitu kalau darurat nggak jalan. Nah ini prosesnya yaitu tadi langkah-langkahnya ya untuk AFL ini. Dan oh ya, ini untuk setup juga tidak direkomendasikan ya orang-orang yang baca tuh di VirtualBox, di virtual mesin ya, sorry, bukan VirtualBox saya, virtual mesin secara umum gitu ya, VMware juga nggak direkomendasikan karena itu kenyataannya mereka ini diperiksa tuh ngehajar disk fisik gitu ya, hard disk atau SSD sama dia dibaca tulis juga gitu, dan itu akan memperpendek umur komputer gitu ya, si disknya tersebut. Storage-nya tersebut. Oke, kita lanjut. Ini kita make dir dulu ya, temporary file. Nah, ini chmod 777, jadi artinya semua bisa melihat, bisa mengakses, dan bisa menulis ini. Saya ambil mudah aja ini. Karena masih ngoprek, nanti dicuning lagi. Kalau yang aman itu seperti apa ya gitu ya.
Kemudian di mounting dengan tipenya temporary file S ya, TMPFS. Ini nah saya set 5 GB cukup ini untuk eksperimen ini cukup. Nah, untuk yang besar-besar kayak Heartbleed tuh saya baca tuh ya butuh gede banget gitu. Sekitar 20 GB, 50 GB gitu. Seperti itu ya. Ini password aja. Oke. Nah, sudah dimonting. Nah, kita ke direktorinya. Nah, untuk pengerjaan ini, nah ini kita setting dulu ya. Setting dulu yang apa yang ini sebenarnya si perintah ini belakangan ada yang bikin orang, ada yang bikin iseng gitu ya. Udah katanya udah dia bikin aja setting aja ini si AFL-nya. AFL don't care about missing crashes gitu ya. Karena kalau ini dia harus izin dulu, masuk dulu ke ini, masuk dulu ke root gitu. Jadi ini menghindari untuk bisa akses root sebetulnya ini. Nih, skip CPU flag gitu ya. Nah, ini juga sama dua-duanya untuk menghindari kita mengakses ini gitu ya. Jadi dibiarkan aja dulu lah gitu ya. Sumber frekuensi dibiarkan jadi ya, karena untuk oprekan bukan untuk beneran gitu ya. Oke ya. Nah, saya untuk mudah ya saya juga memang di grid di calling di git aja disimpan kodenya gitu biar gampang di server git. Jadi di lokal di komputer saya sendiri di lingkungan di rumah saya punya juga. Nah, ini jadi kalau saya udah beres ya saya tinggal pause kalau udah kerjaan ya, tarik lagi gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, oke kita lihat strukturnya. Bentar ya, masuk dulu code-nya. Oh udah, ini udah beres ya. Berarti kita lanjut ke yang 2. Video 2. Nah, ini setelah masuk tadi ya, setelah masuk ya saya repositorinya memang ini biar rapi aja kode ada doc gitu ya, ada git. Ini udah di directory code ya di dalamnya. Nah, ini kode yang tadi ya, test AFL prod. Nah, pada saat penggunaan AFL fuzzing ini dia membutuhkan 2 directory sebenarnya yang utama. Itu 2 directory aja. AFL in sama AFL out gitu ya. Ini untuk directory input inisiasi nilai fuzzingnya. Jadi cukup ya 2 atau 3 file gitu ya diisi aja. Kita perkirakan seperti apa gitu ya untuk bisa sampai crash gitu ya. Makin mendekati ya tentu makin baik gitu ya. Itu mengingatkan saya pada ya kalau metode numerik kan dulu gitu ya. Kalau misalnya kita nyari persamaan gitu ya. Persamaan atau matriks itu metode numerik kan kita harus ngasih nilai awal ya. Kalau nilainya kejauhan ya emang jadi loncat ke error gitu ya, bisa melesat nggak jelas angkanya, bisa floating gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kalau makin dekat makin bagus gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga sama diinisiasi nilai awal gitu ya. Dia butuh gitu ya, memang butuh seperti itu. Ada in dan out ya, in untuk tadi yang masuk, out tuh untuk outputnya hasil AFL, nanti kita lihat juga. Kemudian AFL bin, saya ini untuk kerapihan aja, untuk binary yang outputnya emang di hasil compile-nya saya simpan di AFL bin. Itu hanya yang AFL bin hanya kerapihan ini aja, kerapihan dalam pemrograman aja, biar enak gitu ya. Kita nggak nyampur-nyampur kode sama hasil eksekusi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ding ding. Nah, setelah masuk kita udah di AFL in. Nah, ini ada fuzz ini file teks biasa ya. Kalau misalnya dilihat ya dalamnya saya coba kan tadi skenario-nya kalau untuk akan crash gitu ya. Jadi katakanlah si AFL akan diharapkan akan nemu celah keamanan dari si aplikasi tersebut akan crash dengan karakter kita memberikan tulisan ini crash gitu ya. Nah, tapi kita ngasih pada saat inisiasi kan kita nggak tahu ya sebenarnya ini crash, ada tulisan ini crash ya kita kasih aja apalah hello gitu ya. Saya nyari hello aja gitu ya. Contohnya seperti ini.
Saya ngasih satu file isinya kata hello. Gitu. Oke, ini file itu filenya dalamnya isinya hello. Oke, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita compile. Nah, compilernya jadi nggak GCC doang, AFL GCC lah gitu. Ada khusus gitu ya. Memang didesain. Dan ini saya udah setting lupa lagi jadi apa di belakang. Jadi kalau ada yang mau sederhana ya udah dipindahin partnya dari GCC biasa ke AFL GCC gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ya, ini tergantung. Nah, ini masih ada warning ini karena saya pakai versi jadul jadi memang ada beberapa warning yang sebenarnya bisa dilewatin ya. Ini lewat aja dulu. Ada yang berapa unused? Oh ya bisa jadi ini warning yang lainnya. Oke. Lanjut aja. Nah seperti itu. Udah compile, pokoknya yang penting barusan karena memang warning bukan error ya, jadi memang biasa, nggak masalah. Nah sekarang kita mulai eksekusi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bin-nya yang hasil compile tadi, yang ada tes AFL prod, nah itu binary-nya. Nah sekarang kita compile. AFL fuzz. Saya pakai AFL fuzz. Inputnya min I itu adalah input ya, input inisiasi nilai awal gitu ya, untuk fuzzing tersebut. Kemudian min O outputnya, diarahkan direkturnya kemana. Nah, kemudian binary-nya sendiri, AFL bin ada di tes AFL. Dan ini ada, nah, itu add. Itu kode, jadi kita ngasih tadi ya std-nya itu apa, benar inputan ke si aplikasinya, si AFL akan yang tadi nilai inisiasi ke A tadi gitu ya. Jadi input fuzzing itu akan disimpan di sini gitu. Seperti itu. Nah, dia mulai compile. Nah, ini cara compile seperti ini apa? Hasilnya eksekusinya seperti ini, bukan compile. Eksekusinya seperti ini. Jadi ada beberapa titik ya, ini saya juga masih mempelajari ini ya. Jadi ada beberapa poin yang penting di sini. Ada overall result, ini kelihatan ya. Ada cycle done, ini apa siklus ininya, siklus pengujiannya. Kemudian total path itu arah apa kan pakai genetic algorithm itu dia bikin part-part gitu ya. Nah ini yang udah dilakukan udah berapa part sih, berapa arah gitu ya, arah ini. Dia kalau misalnya udah kelihatan mentok sama dia tidak potensial ya mundur lagi ganti yang lain gitu ya. Seperti itu. Dan ini ada dua nih runtime memalas new path. Nah ini yang menarik. Kalau misalnya masih gini, ini masih sama lah. Jadi berarti pathnya belum ketemu yang baru gitu ya. Jadi masih path yang saat runtime. Nah ini jalan terus gitu ya. Ini saya sedikit potong ininya apa videonya karena memang lama sekitar 1 menit, 2 menit lebih ya kasus yang ini. Nah, ini udah mulai baik nih tanda-tanda. Nah, ini kalau compile-nya gagal gitu, compile-nya salah, ada yang salah gitu ya. Ada satu yang salah lah, entah apa gitu ya. Nah, ini cenderung sama gitu. Kalau kita udah berjam-jam gitu, tapi ini sama terus. Nah, ini satu yang curiga ini enggak ada satu yang salah gitu. Dia si AFL-nya nggak bisa nemu ini part baru gitu ya. Seperti itu. Nah, ini masih terus. Nah, ini juga jeroannya saya masih harus pelajari juga ini. Ngapain sih AFL tuh? Nah, ini pengen juga saya pelajari juga gitu. Saya masih menganggap ini black box gitu dan saya percaya aja. Nah, oke. Ini udah mulai kelihatan ada unique crashes 1. Emang ininya cuma 1 ya. Jadi kalau kita teruskan sampai 1 jam juga akan 1 ya ini crashnya gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, kalau udah mulai ada gini unique crashes, nah ini bergembiralah gitu. Kalau yang Prabagonti udah cengar-cengir udah mulai dia ngelaporin gini aja gitu ya dengan paket gitu aja tanpa misalkan hanya membuat crash aja gitu itu udah lumayan. Biasanya ordernya saya tonton sih di YouTube gitu ya orang tuh dapat bisa $100-200 lah. Tapi kalau dia bisa sampai mengeksekusi remote code execution RCA semacam ya bisa puluhan ribu dolar gitu. Kalau yang memang senang ganti ya. Nah seperti itu. Nah ini dapat nih
Udah dapat. Saya masih lanjutkan dikit ya. Ini belum saya Ctrl C ya. Belum di terminated. Nah, ini si AFL sendiri memang tidak pernah terminate ya kan. Dia akan terus maju aja gitu. Jadi kalau udah ketemu sampai saat yang kita memadai cukup, udah kita close aja gitu, nggak usah dilanjutin gitu. Karena memang kalau dibiarin ya memang terus aja jalan gitu. Nah, kita masuk ke AFL out-nya. Nah, kalau bisa dilihat jeroannya, nah hasilnya tadi gitu ya, dia akan membuat beberapa directory dan beberapa data ya. Ada queue antrian, jadi yang belum masuk gitu ya, dia udah bikin create gitu ya, inisiasi lagi gitu yang akan jalan gitu ya. Terus ada hangs yang ngegantung lah gitu ya. Terus ada crashes yang memang langsung down gitu. Nah, ini yang dikejar tuh yang crashesnya. Kalau kita lihat crashnya. Nah, ini file crashnya. Nah, ini akan ada kalau yang apa? Saya pernah coba dulu ngoprek yang bukan yang ini ya. Ada satu lagi yang memang variannya banyak. Ini crashesnya tuh banyak tuh berobat gitu ya, banyak gitu ya. Kemudian ada readme ini untuk baca, silakan aja. Memang isinya kurang lebih cara petunjuk analisis ini ya. Nah, seperti itu. Analisis file tersebut. Ini file ID 00 ini bla bla, ini nama file. Nah, kalau di list isinya ini crash. ini crash. Jadi dia CFL nemu gitu ya dari kata tadi yang kita hanya hello gitu ya, dia bisa nemu ini crash gitu. Seperti itu. Ini keunggulannya si siapa? Si AFL tersebut. Jadi ini ya. Terus kalau ini saya ngasih contoh yang gagalnya. Yang gagalnya saya pakai AFL lang, saya nggak ngerti, tapi ini kan curiga karena nggak sesuai si ininya ya. Nggak sesuai, saya compile-nya nggak sesuai. Ini kalau dilihat nih udah sekian menit, tetap aja gitu ya. Ini saya udah curiga ini tetap aja ini udah masalah nih gitu. Nggak bener nih gitu. Karena memang ya karena program sederhana dia udah ini di bawah 1 menit itu udah ketemu gitu. New path tuh udah ketemu. Seperti itu. Oke. Nah, Nah, kenapa saya bikin temporary file? Nah, ini dari sumber lain ya. Saya baca-baca dari ada orang yang ngoprek, dia berbasis pakai Mac kalau nggak salah ini, Mac OS. Dia nyoba pengen tahu pakai virtual machine gitu. Jadi kan kalau yang pakai langsung ke hard disk gitu aja sih, host biasa, nggak pakai virtual machine. Itu semua udah tahu lah ini akan ngerusak diskret. Tapi suka jadi bahan perdebatan yang pakai virtual machine gitu ya, pakai virtual, dia pakai nyoba tuh pakai apa gitu ya, pakai kalau nggak salah VMware ya, dia jalanin ternyata sama gitu ya, dia meriksa ke fisik ya, hard disk fisik ya, ternyata ada menulisnya lumayan kencang gitu ya. Ini sekitar 4 juta ya, dengan membaca 718.000 gitu. Ini kencang banget gitu ya. Gitu ya. Dengan menulis per sekunnya 31 gitu ya. Ini jadi luar biasa gitu ya. Ini kencang lah gitu ya. Kedua gitu ya. Nah, ini memang saya masih ngoprek gitu ya. Masih ngoprek ini ya, penggunaan core di CPU-nya sendiri gitu ya. Saya nyoba ini kalau dulu ya kemarin waktu sebelumnya pakai FL Selang gitu ya, compile-nya. Ini pincang gitu di core 0 aja yang temperatur tinggi dan itu langsung bunyi gitu. Ini kalau nggak salah di laptop ya. Ini di laptop saya kerja di laptop ada 6 core pincang, hanya core 0 aja yang dipakai sama dia gitu. Kelihatan gitu. Terus saya periksa pakai sensor gitu ya. Mantengnya di core 0 aja 93 sampai 93 derajat. Nah, ini udah masalah saya bilang. Saya pikir udah saya coba pindahin ke CPU. Nah, CPU lumayan ininya nggak terlalu tinggi lah di 63, jadi sekitar 63 sampai 70, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Seperti itu. Nah, apa yang akan saya oprek nih selanjutnya memang banyak banget gitu ya. Ini masih panjang cerita saya gitu ya. Ini ini paling basic ya, file fuzzing yang untuk basic. Itu orang udah ada yang bikin fork-nya, bikin varian-varian yang untuk penggunaan mencari celah untuk fuzzing, khusus lain untuk Java. Ada yang bikin untuk network,
Kemudian AFL-nya distributed ini dari awal aja udah itu udah bikin ya untuk distributed AFL. Jadi emang di core-nya didistribusi nama dia. Cuman saya belum coba ngoprek gitu ya di situ. Kemudian yang terakhir ini yang saya memang minati ya untuk unit testing. Ini ya mungkin ya saya mencoba upgrade diri sendiri gitu ya. Siapa tahu ini sanggup. Nah ini ya masih belum pede, terus terang belum pede banget. Ya ini misalnya code review dan sebagainya ya perlu testing ya, unit testing ya ini mungkin pakai AFL. Tapi ini tentu butuh infrastruktur yang gede. Kalau semua input diperiksa tiap ini ya. Jadi kita harus selected apa ini, dan harus ketika bikin unit testing nggak sembarang juga gitu, nggak bisa sembarang karena memang AFL kan gitu ya, cara ngelihatnya apa, toolsnya sendiri menyiapkannya ada input streaming itu. Jadi kita harus memodifikasi, membuat program kecil yang menarik library yang di unit testing apa yang akan di kode yang akan kita periksa. Gitu. Ini link-link lanjutan yang saya masih ekspor gitu ya. Ada beberapa referensi yang masih saya eksplor gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau bingung? Langsung. Ya. Ini masih belajar ya. Disclaimer dulu, belajar. Oke, enggak. Perkenalan Pak, saya Fajar. Izin bertanya, kalau dengan yang tools-tools fuzzing lain, kayak misalnya di Kali kan ada banyak tools fuzzing kayak misalnya di Fuzz gitu. Betul. Itu bedanya berarti di algoritma generator word-nya itu ya? Ya, itu yang membuat dia genetic algoritma itu. Nah ini. Ini ya kuncinya di sini sih. Dia pakai AI lah gitu ya. Udah mulai cerdas lah gitu. Nggak sembarang lagi gitu. Kalau kita ngasih kata hello, kalau misalnya fuzzing yang dumb ya, yang bodoh gitu ya, dia hello-nya dipermutasikan, hello-nya H di depan, belakang dikombinasikan gitu ya, rata-rata gitu. Jadi nggak kemana-mana lah dia gitu ya. Ini masih belum cukup cerdas gitu. Silakan aja sih kalau mau coba compare, membandingkan, ya itu juga bisa jadi apa? Jadi bahan eksplorasi juga kita bisa membayangkan ya ini kita membayangkan performa dari AFL sendiri gitu. Kalau misalnya dimasukin contohnya bukan hello tapi script buat kayak XSS gitu, apa dia bisa buat yang mirip-mirip gitu nggak? Kira-kira bisa. Coba aja. Kan ini yang apa sih yang remote saya juga yang Chrome juga kayak gitu. Kayaknya perintah standar ini, cuman memang kalau pakai manual manusia gitu atau dengan tools yang ada selain AFL ya emang sulit dapatnya kayak gitu. Saya juga mencoba sih ini untuk celah keamanan mungkin ya dari aplikasi OAuth ya, misalkan ini coba inputnya di oprek gitu ya. Misalkan SQL inject apakah sama nggak? Cuman saya kebayangnya ini infrastruktur ini ya, kalau kita langsung akses ke database gitu ya, ini kan kebayang database-nya juga kerja keras gitu ya. Ini kan kenceng nih si AML-nya, jadi sebelum ini ya belum nyiapin ya. Infrastrukturnya harus cukup memadai lah gitu untuk bikin temporary file, temporary storage dan sebagainya. Gitu sih. Emang ini panjang lah cerita oprekannya. Opreknya lumayan panjang. Tapi menyenangkan sih karena panjang. Maksudnya sih ini penjelajahan apa ya, tanjakan lumayan gede lah. Kalau ini salah satu mungkin dalam hidup tuh salah satu yang jadi personal achievement lah ya, pencapaian diri gitu ya, yang memang mau dioprek lah gitu. Tidak cuma sebulan 2 bulan lah, cukup panjang gitu. Kalau pentest tuh orang bisa melakukan pentest kalau dia ngoprek sekitar 3 bulan saya lihat gitu ya. Jadi ngoprek, apalagi kalau punya basis background, kalau misalnya aplikasi keamanan aplikasi gitu ya, jadi dia ngoprek keamanan aplikasi web gitu ya dia cukup cepat gitu ya. Jadi ngelihatnya dari kalau dulu kacamata jadi berubah kacamata sih, dulu kacamatanya ada developer, sekarang kacamatanya jadi penjahat gitu ya, rusak gitu ya gitu. Kalau pentest kan gitu ya. Kalau orang network itu admin network, nah itu cocok di infrastruktur gitu untuk ngoprek di infrastruktur celah keamanan di infrastruktur gitu. Seperti itu. Oke. Ya gitu Pak Budi.
Silakan yang mau nanya lagi terus. Jawab ya, Cepat ya, jawab. mumpung. Santai aja ini mungkin. Silakan, yang lain. Kalau nggak ada, ini mah 945 ya sebenarnya ya. Saya mau demo yang Ya, lain juga mungkin social engineering apalah gitu ya. ya. Nggak, ini ada pertanyaan tentang phasing-phasing dulu nggak? Kalau nggak nanti Kang Dida mau dicerita yang lain sedikit lagi. Yang lain Mungkin mah. ya 15 menitan lagi lah. Ya pendek aja ini mah Nah. tambahan aja adisional. Nah. Tapi kalau saya sih di phasing ini ya ini menarik sih buat saya gitu. Ini ngacung dulu apa? Ada yang menarik nggak? Ada yang tertarik nggak? Itu dulu. Ada yang tertarik nggak? Ini untuk jadi mungkin menjadi apa? Ini banyaknya S2 ya? S2 ya? Ya, S2. S2. Jadi bahan tesis juga bisa kali ya? Bisa. Waktu itu juga ada yang nge-phasing ya. Kalau nggak salah dari mana ya? BPS lah latar belakangnya. Jadi dia nge-phasing kantornya sendiri. Tapi dia dengan ngambil datanya, tadi ngambil data dulu dari internet ya, jadi seed-nya gitu. Data yang dia search engine dari kata-katanya itu dikumpulin terus baru dimasukin ke bagian dari phasing-nya itu. Jadi nggak, jadi seed-nya atau apa sumber-sumbernya itu dari kata-kata yang dia peroleh dari searching BPS gitu. Menarik. Ya, jadi kalau phasing apa yang kayak gini ya. Dia pakai AFL nggak? Pakai tools ini nggak? Nggak. Saya lupa ya dulu dia phasingnya apa. Saya lupa AFL atau bukan deh. Okay. Karena dulu sebelum AFL ada satu yang lebih ngetop, terus kemudian ini AFL sekarang yang lebih ngetop karena sukses story-nya ya AFL kan baru-baru ini ya. Iya. Ya baru 5 tahunan nih. Iya. Lumayan. Gitu. Silakan, kalau ada satu pertanyaan lagi, kalau nggak ada, ini Kang Dida mau switch ke topik lain. Switch yang lain, iseng. Oke. Topik iseng. Oke, lanjut ya mungkin ya. Oke, lanjut, silakan. Oke, don't save aja dulu. Nah, sekarang S. Ya. Nah, oke, sekarang kita main-main di social engineering. Jadi kerjaan apa? Kerjaan pentester ya, orang security itu banyak gitu ya. Itu memang jam terbang saya memang paling tinggi di social engineering. Di pentest aplikasi ya. Social engineering saya di kami ya di Dosis biasanya manggilnya Soceng gitu ya, Soceng. Itu memang biasanya menjadi salah satu skop pekerjaan juga gitu ya. Jadi terpaksa kita belajarlah untuk melakukan Soceng. Sebenarnya kalau saya pribadi sih kalau untuk social engineering pendekatannya manusia ke manusia gitu ya. Jadi saya melakukan misalnya penetrasi pura-pura jadi bos gitu ya ke suatu kantor gitu ya, atau jadi orang lain gitu ya. Jadi OB atau apa gitu untuk masuk gitu. Saya kurang cocok gitu. Jadi saya pendekatannya computer based gitu ya. Jadi memang metodologi untuk social engineering itu macam-macam gitu ya. Saya lihat tuh ada 3 ya. Jadi pendekatannya menggunakan manusia, yang kedua memang komputer ya, menggunakan toolsnya komputer. Yang ketiga tuh ya device yang lain ya, device yang lain seperti kartu dan sebagainya. Nah itu, yang di sini yang dibahas adalah pendekatan, kalau saya pendekatannya ini menggunakan komputer gitu ya. Oke. Nah untuk metodologi saya nggak rumit ada yang best practice gitu ya, jadi bukan metodologi ya, best practice-nya orang-orang ada yang share hasil pekerjaannya seperti Mednik kayak gitu ya, emang dia bikin buku yang bagus yang ngetop gitu ya, jadi emang menjadikan ide-ide ya buat saya juga itu jadi ide-ide untuk melakukan serangan ya untuk social engineering ya, untuk pengujian social engineering. Nah kalau saya lebih senang ke ada yang root-nya ya metodologi gitu ya, pakai metodologi, dan ini ada yang pernah bikin gitu ya. Dan ini yang bikin tuh pernah dia sekali update tahun berapa gitu ya, update tapi masih sama isinya kurang lebih sama, jadi saya nggak jadikan referensi lagi, tapi emang ini lainnya dua URL nih. NL ini, ya ini yang terakhir tuh yang ini, kalau nggak salah yang paling update terakhir yang paling belakang nih ya, ada ACS Sakna ini. Ini tapi isinya kurang lebih sama gitu ya. Jadi ada metodologinya.
dia gunakan 2 metodologi lah gitu. Dia memecah 2 gitu ya untuk metodologi pentest untuk social engineering. Oh ya, apa yang saya lakukan tuh bukan social engineering untuk penyerangan ya, untuk melakukan abuse penipuan gitu. Tapi emang ini social engineering yang dilakukan atas dasar klien membutuhkan pengujian terhadap para pegawainya misalkan, atau malah katakanlah untuk para bosnya gitu. Kadang-kadang dipakai juga untuk pengujian apakah mereka aware nggak terhadap security gitu. Oke, nah metodologi itu sebenarnya ada dua metodologi ya. Nah ini yang bisa dipecah. Jadi kalau pada saat pengujian tuh ada ya sebenarnya kan pentester dengan klien gitu ya. Nah klien tuh kita berinteraksi dengan namanya biasanya security officer ya, jadi orang yang percaya, custodian yang user di ini udah employee-nya sendiri gitu ya. Nah ada 2 metodologi secara umum bahwa yang metodologi 1 itu tuh ini tidak dilibatkan ya, custodian tuh tidak dilibatkan, jadi dia melakukan abuse juga gitu ya, melakukan abuse juga, jadi si kena gitu ya, bisa diuji juga. Ada yang tidak gitu ya, dia tetap kerjasama dengan pentester sendiri. Nah saya lebih memilih yang metodologi 2 ini, yang kedua ini. Jadi memang ada interaksi cukup kuat, jadi targetnya lebih terkendali ya, terkontrol gitu. Seperti itu. Nah ini yang metodologi kedua seperti ini, flow-nya. Jadi ada 3 garis besar flow-nya itu, ada setup, execution, sama closure-nya. Closure itu ya hasil pengujian itu dibuka, diketahui oleh publik ya, oleh pegawai ya, target terutama partisipan. Nah, seperti itu. Di sini ada setup. Nah, secara prinsip dari pengujian social engineering ini ada hal yang utama bahwa ininya behave normally ya. Jadi semua harus normal, kondisinya normal aja, nggak ada yang jadi spesial gitu. Beda dengan drill ini misalkan kebakaran gitu kan. Wow, sirine bunyi, semua harus turun gitu. Itu kan tidak normal ya, semua tahu dan sebagainya gitu. Nah, kalau social engineering nggak gitu. Ini waktu meeting juga dibatasi hanya 1-2 orang, atau bahkan hanya 3 orang gitu ya, rapat gitu ya, tertutup gitu ya, tidak semua orang tahu. Tidak ada sounding misalkan, ini kan ada social engineering pengujian, nggak ada. Tahapnya ya ada inisiasi, ya ini kenalan dulu, kemudian ada tanda tangan. Kita harus NDA ya, kesepakatan bentuk social engineering seperti apa. Ini untuk mencegah ya saling melindungi lah, melindungi klien dan melindungi juga para penguji ya, pentesternya. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang melanggar tanpa ada tanda perjanjian gitu ya, perjanjian, dokumen perjanjian, kita melakukan tindakan yang dianggap salah gitu ya, dianggap salah oleh klien, atau kebalikannya klien dia merasa dirugikan atau kita sendiri yang merasa dirugikan, itu jadi masalah di jangka panjang karena ini sensitif ya, bisa terkait dengan hukum gitu. Di sini dengan metodologi 2 ini ada yang bedanya tuh ini contact people-nya ya, menyeleksi yang jadi target lah. Kalau kami biasanya menyebutnya di Indonesia itu partisipan kan, untuk aktivisme untuk jadi bukan target. Kalau target kesannya kan benar-benar ditipu gitu. Kalau ini partisipan tuh jadi memang ini untuk pengujian security awareness secara sistem gitu ya. Jadi kita menguji social engineering terhadap dia sebagai partisipan yang berpartisipasi gitu ya. Nah, walaupun memang jadi kenyataannya memang target dan jadi tertipu gitu ya. Nah, itu yang emang untuk melihat menguji security awareness. Dan ketika di awal saya selalu menekankan ke klien gitu ya. Jadi ini tolong ini kalau bisa bukan jadi KPI-nya orang yang jadi target, karena target juga kan kita nggak mungkin misalkan penguji yang diuji itu pegawai gitu ada 1.000 orang gitu. Kita nggak mungkin diuji 1.000 orangnya kan. Kita akan random gitu. Kita pasti random ininya ujinya mungkin hanya 50 orang atau 100 orang gitu ya. Nggak akan banyak-banyak gitu. Sampai sekarang kita nguji paling gede itu bisa sampai 200 ya, 200 pernah gitu. Dan yang kena sekitar 20 sampai 30 orang, ada yang pernah sampai 50 orang juga pernah gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini eksekusi juga situasinya normal, kita tentukan, dan ini ada koordinasi dengan pihak sana ya, pihak klien ya, ada yang ditunjuk untuk bisa memonitor juga keadaan di sana gitu. Karena kalau misalkan memang situasinya tidak kondusif ya harus diekspos harus dibuka gitu ya, jangan dihentikan lah eksekusinya. Yang terakhir adalah closure ya, dihentikan dan diekspos. Dan ada beberapa hal ketika selesai pengujian. Pertama, collect equipment. Jadi kalau misalnya ada perangkat-perangkat yang dikirim atau fisik gitu ya. Misalkan kita skenario-nya ngirim paket USB disk gitu ya, yang ada dalamnya ada malware gitu ya. Nah, itu kita harus collect ulang gitu. Jangan dibiarkan karena itu berbahaya juga gitu ya. Gitu. Dan terakhir ya laporan gitu ya. Syarat dari menurut metodologi ini ada 5R gitu ya. 5 jargon lah R gitu ya. Realistik ya. Realistik itu ya memang realistis gitu ya. Realistis. Jadi para pegawai ya, kalau misalnya di sini adalah employee atau partisipan, should act normally gitu ya. Harus bertindak normal aja seperti sehari-hari. Ya cenderung tidak diketahui. Kemudian respectful. Ini yang kedua, memang harus ada kode etik di sini. Jadi kita menghormati ya, respect terhadap para pegawai yang jadi target gitu. Reliable. Ini diharapkan di metodologi ini tidak terlalu mengurangi produktivitas dari para pegawai gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Mungkin terganggu dikit ya gitu, pastilah. Terganggu dikit dari misalkan dari 1 jam jadi apalagi orangnya yang terbawa kondisi itu ya, dia nggak sadar bisa ya terus-terusan tereksekusi ya, tereksploit gitu, bisa seperti itu. Kemudian repeatable. Ini repeatable itu dengan kondisi yang sama yaitu bisa dilakukan lah gitu ya. Bisa dilakukan. Jadi metodologinya ya, ini namanya metodologi kan salah satu syaratnya bisa diulang ya, bisa diulang dengan cara yang sama, teknik yang sama gitu ya. Kemudian terakhir ya reportable. Jadi ini semua syaratnya apapun yang dilakukan harus tercatat gitu. Semua yang dilakukan tercatat dan hasilnya outcome-nya ini harus bermakna ya, ada makna dan ada action lanjutan lah gitu. Action lanjutan. Jadi diharapkan dokumen yang dilaporkan tuh punya nilai lah gitu ya. Seperti itu. Ini opsi pengujian ya, black box dan gray box. Untuk black box memang si pen tester ya, si penguji itu tidak berapa persen dari pihak counterpartnya, dari klien. Jadi data target juga nggak diketahui, kita target ya kita tentukan ya, pen testernya sendiri tentukan. Nah, dan yang kedua gray box, kita berkomunikasi dengan counterpart, memperoleh daftar target ya di sini. Jadi ini sepakat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian social engineering sendiri itu punya punya konsep batasan ya, risiko ya, beberapa risiko yang harus dijaga gitu ya, karena ini tanda kutip penipuan sebenarnya gitu ya, walaupun kita dalam kondisi diharapkan terkendali gitu ya, karena memang semua terkendali pada saat proses pengujian, tapi memang pasti ada aja ya pegawai harus diberi. Jadi ketika beres pengujian, terutama target yang menjadi korban gitu ya, terkena gitu, itu harus didekati lah gitu ya, berkomunikasi agar mereka tidak kecewa bahwa ini adalah, kalau klien kami yang benar gitu biasanya ya ini nggak masuk KPI, jadi jangan membuat si pegawai atau karyawan itu gitu ya. Karena memang ini kalau security itu sebetulnya security awareness itu adalah kepedulian bersama ya, satu sistem gitu. Masih jelas lah ya ini. Oke, saya lanjut. Kemudian kedua, melanggar privasi. Ini juga harus jadi acuan. Janganlah misalkan kita melakukan soceng sampai ada pembatasan lah, ada kode etik. Jadi jangan sampai dibawa-bawa istrinya, anaknya ikut terlibat gitu ya dalam pengujian ini. Jadi kita benar-benar fokus di ini aja lah gitu ya. Ada di situ gitu ya. Kemudian merusak kepercayaan ini, jadi memang si klien juga harus bisa
menangani hal ini gitu ya. Kemudian mengarah pada tuntutan hukum ini juga harus hati-hati karena bisa jadi kita melakukan searching ya ada ya bisa dituntut hukumnya, ada tuntutan dari pegawai gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini basis yang memang ada ya yang dilakukan ya. Nah ini phishing sama phishing ya. Kami teknik biasanya yang dilakukan adalah phishing. Phishing itu singkatan dari phishing dan phreaking gitu ya. Jadi di phishing gitu ya. Ini tahun 90-an. Ini melakukan phishing itu secara umum ya mengirim email gitu ya. Ya katakanlah email tersebut yang tujuannya yaitu kita bisa mengambil keuntungan, misalkan si target itu yang si penerima email tuh nggak sengaja ngeklik linknya atau melakukan eksekusi yang kita kehendaki oleh si penyerang. Nah ini yang biasa kita lakukan ya. Ada partisipan, penguji, sama security officer. Ini apa yang ya secara gambaran umum seperti ini. Nah, pada saat untuk sekarang yang akan didemokan adalah pengujian phishing-nya pakai Excel ya, pakai makro ya, pakai di Office gitu. Jadi ini Office juga hati-hati ya, ketika ada makronya gitu ya, dan cenderung apalagi sekarang gitu ya, enable makro kayaknya orang gampang aja, enable makro, padahal itu udah stealing ini bisa mencuri informasi dari dari target gitu ya. Ini hati-hati malware. Dan kami pernah coba ini di 2 target. Yang satu itu memang digabung dengan yang lain gitu ya, dengan email biasa. Dan itu ya ini kena juga gitu, kena juga gitu ya. Terus yang kedua, ini hanya untuk menguji sistemnya apakah bisa memeriksa malware tersebut karena kita ini memang filenya adalah customized gitu ya. Makronya itu bukan virus gitu, bukan virus umum ya, kita bikin sendiri gitu ya. Dan ini jadi ini tetap aja tembus gitu ya. Jadi memang harus, kalau kita ngomong social engineering, harus ya memang orangnya yang harus diberi kesadaran ya, ada security awareness lah. Jadi tidak bisa mengandalkan sistem keamanan dari sistem yang ada ya. Komputernya diamankan, infrastrukturnya diamankan, itu kurang ya. Tetap aja orangnya harus dijaga juga gitu ya, harus ada awareness-nya di situ. Oke. Sekarang kita ini ya, kita main-main dulu dikit di, nah, oke, bentar. Oke, untuk ini maaf salah kasih ya ini. Nah, oke. Nah ini apa yang dilakukan ya ini tadi ya. Jadi skenario-nya saya memang nggak bikin dulu email ya. Jadi ini demo lengkapnya sebenarnya harusnya bikin email dan di attach file makronya Excel ini. Ketika Excel-nya dibuka, nah itu akan mengeksekusi sesuatu gitu ya, makro yang akan mengirimkan data ke server gitu, mengirimkan data kredensial ke server gitu. Itu skenario-nya seperti itu. Nah ini file Excel-nya tadi, yang ini tadi adalah file Excel-nya. File Excel-nya kelihatan ya, ini nama filenya kelihatannya, start yang demo ya. Oke, dan ini Excel-nya. Excel-nya itu kalau ketika buka gini, ketika ada security warning, apalagi sekarang saya perhatiin kayaknya makin ini karena memang ini kadang-kadang suka orang editable atau apa gitu, warningnya tuh mirip-mirip gitu ya. Orang akan spontan enable gitu. Nah untuk pengujian ini kami memang ini juga ada ini namanya juga sosial ini mungkin suatu analis penyerang.
Saya udah siapkan di sini, kita main aja di sini ya. Oke, sorry. Nah, sebenarnya ini kalau itu udah masuk ya, jadi udah masuk. Tadi ketika makronya udah muncul, nah ini barusan. Nah, apa yang bisa ditangkap dari yang barusan ketika enable makro itu nama komputernya, usernya seperti apa, IP address lokal ya. Kemudian IP ini lumayan tuh, penyerang tuh udah menghimpun informasi itu udah cukup berharga gitu ya. Ini udah tahu targetnya, oh ini targetnya ini gitu ya. Apalagi gitu ya, apalagi dia ketika dapat ini kesannya adalah login LDAP saya buat gitu ya. Silakan ini untuk login gitu, Windows login ya, dia akan kredensial loginnya itu gitu, kemudian gitu ya, misalkan ini passwordnya, saya submit. Nah, ini kalau kita update lagi di sini, login ada tercatat nah di server. Ya, nah ini tadi passwordnya dapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu jeroannya kayak gimana. Nah, ini kalau buttonnya diklik ya, modul apa? Modulnya form 1 kelihatannya. Kita coba. Nah, ini kalau di oke kan, nah ini kodenya sebenarnya sederhana ya. Seperti ini. Jadi dia narik environment apa? Computer name, kemudian ya output ya mana kirim ke server yang kita siapkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan ekstra ini aja. Kalau tadi karena memang Fazing kayaknya waktunya sayang, nggak apa, pasti ada sisa waktu. Gitu. Oke, Mangga, mungkin ada pertanyaan? Saya balik lagi ke slide kali ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya 1-2 sebelum kita sudahi kelas pagi ini. Tidak ada? Kita kasih yang bertanya. Ya, sok kayak ada yang mau tanya. Oke, ya, silakan. Kenal Pak, saya Benardi. Sebenarnya saya mau tanya tentang AFL tadi, Pak. Kan dia kan menggunakan genetic algorithm ya, Pak ya. Itu berarti ketika kalau Bapak contohkan tadi kan hanya menginputkan satu kata saja, terus algoritmanya itu bisa mengenerate secara otomatis. Bagaimana kalau kita menginputkannya itu kata atau karakternya itu lebih banyak gitu Pak? Apakah hal tersebut akan membuat algoritmanya itu semakin mengenerate kata-kata itu lebih banyak? Kemudian yang kedua, apakah ada batasan algoritma itu coverage generate-nya itu hingga berapa gitu Pak? Soalnya kan yang tadi Bapak jelaskan kan kalau AFL itu merusak disk ya Pak. Berarti kan karena rewrite terus-menerus pada disk. Jadi kemungkinan besar generate katanya itu sangat besar ya Pak. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih ya. Kalau karakternya dibanyakin ya, seed-nya ya, inputnya banyak ya, memang tentu akan lebih baik ya diharapkan. Apalagi kalau kita pakai tools-nya apa sih AFL-nya itu kita distributin gitu ya, jadi tentu akan lebih banyak, lebih cepat, lebih baik gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi ke infrastruktur yang ada gitu. Kita komputernya siap nggak gitu ya, komputernya untuk melakukan itu ya. Sama kayak ngejar ini kali ya, Bitcoin kali ya. Komputernya perangkatnya harus kuat juga gitu ya. Itu juga membantu, dan ini ya kembali lagi ke infrastruktur gitu ya. Mungkin Pak Budi ada tambahan ini terkait dengan algoritma AI itu. Ya, saya belum tahu algoritma di belakangnya seperti apa ya. Jadi kalau banyak pun kalau kualitasnya nggak bagus ya sampah juga ya. Jadi kalau misalnya kita banyak kata-katanya tapi kata-katanya apa X Y Z A W K K W K W K W K W K W K W K gitu kan ya. Ya itu kan juga nggak berfungsi ya, nggak bermakna gitu. Nah yang bagus itu kalau kita berikan kata-kata tapi kata-katanya itu dalam artian bermakna itu maksudnya mengarah kepada crash-nya gitu ya. Nah itu lebih menarik lagi gitu. Betul. Ya, atau mencari bukan hanya crash, mencari masalah ya itu ya lebih menarik.
Ya, Jadi dia bisa lebih bagus kalau yang ini data yang diberikan itu lebih banyak dan helpful. Ya. Ya, saya juga nggak tahu, yang makanya itu waktu itu yang mahasiswa itu dia nyari kalau saya lagi misalnya nge-tag webnya BPS waktu itu ya, dia karena dia dari BPS, maka dia mencari kata-kata yang relevan terhadap BPS. Karena kemungkinan password atau apa itu kan relevan dengan BPS ya biasanya, atau istilah-istilah yang banyak dia gunakan di sana gitu. Jadi kemungkinan just in case ya banyak yang bolong di sana. Gitu. Menarik juga tuh ya. Dikombinasikan berarti ya kalau lagi nyerang tuh ya. Terus dia misalnya kan gini. Orang kalau buat password itu harus ada huruf besar sama alfanumerik kan ya, harus ada tanda ini ya. Jadi berarti dia tambahin itu gitu. Jadi tadi tambahin kata tanda karakter lain gitu ya. Karena dipaksa ke sana gitu ya. Oke. Ya gitu. Ya mungkin menjawab ya, mudah-mudahan. Terus tadi yang kedua pertanyaan, nah itu tadi Kang Dida, kenapa dia banyak nulis? Bukankah dia hanya ini itu maksudnya nulis gimana sih, kan dia write itu harddisknya itu diajar. Jadi, itu kenapa kok dia banyak nulis? Itunya bukannya ke memori dia? Enggak. Jadi memang dia mungkin buat memudahkan dia ya. Jadi karena jadi secara prinsip dia nyimpen input dan outputnya ke file gitu. Oh, oke. Selalu ke satu tempat ya, streaming tadi gitu. Dan itu nyimpennya ke situ. Jadi supaya aman ya, kita alihkan aja storage-nya ke memori gitu. Karakter programnya sih kayak gitu. Jadi waktu yang bikin. Jadi kan kalau saya pikir tadi ya, ini aplikasi kemudian kita kirim karakter ke aplikasi gitu lewat STDI gitu ya. Ini itu berarti bukan gitu. Dia taruh di file terus nanti aplikasinya suruh buka file itu gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Oke. Dan itu belum semua yang saya nyari literatur belum ada yang bisa tekniknya lebih membuat ringan sistem, belum ada gitu. Semuanya pasti gitu. Saya juga belum paham kenapa gitu ya. Oke. Jadi read-write-nya banyak tuh karena itu ya, ininya strateginya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan lagi. Mumpung ada pertanyaan-pertanyaan, mesti ada kesempatan. Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita sudahi kelas pagi ini. Terima kasih Kang Dida alias Waryaman Wardana atas ininya ya, pengalamannya, menceritakan tentang pengalaman tentang AFL dan sedikit tentang social engineering. Nah, di akhir kuliah kita biasa potret dulu. Sebentar, ini recording saya stop dulu. Ya.